NATO pada Rabu, tanggal 23 Maret tahun 2022, memperkirakan bahwa 7.000 hingga 15.000 tentara Rusia telah tewas di Ukraina. Perlawanan sengit dari para pembela Ukraina telah menggagalkan Rusia meraih kemenangan cepat yang diinginkannya. Sebagai perbandingan, Rusia kehilangan sekitar 15.000 tentara selama 10 tahun perang di Afghanistan, seperti dilansir The Associated Press. Seorang pejabat senior militer NATO mengatakan perkiraan aliansi itu didasarkan pada informasi dari pihak berwenang Ukraina. Apa yang telah dirilis Rusia dan intelijen yang dikumpulkan dari sumber terbuka. Pejabat itu berbicara dengan syarat anonim di bawah aturan dasar yang ditetapkan oleh NATO. Ukraina telah merilis sedikit informasi tentang kerugian militernya sendiri, dan Barat belum memberikan perkiraan. Tetapi Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan hampir 2 minggu lalu sekitar 1.300 prajurit Ukraina telah tewas. Berbicara dalam bahasa Rusia, Zelensky mengimbau orang Rusia untuk meninggalkan Rusia agar tidak memberikan uang pajak Anda untuk perang. Puluhan ribu orang Rusia telah meninggalkan negara mereka sejak perang dimulai. Karena khawatir akan tindakan keras yang intensif terhadap perbedaan pendapat yang mencakup penangkapan ribuan pengunjuk rasa anti-perang dan penindasan terhadap media. Zelensky, yang akan berbicara dengan anggota NATO melalui video pada hari Kamis, juga mengatakan dia meminta aliansi untuk memberikan dukungan efektif dan tidak terbatas ke Ukraina. Termasuk senjata apapun yang dibutuhkan negara itu untuk menangkis invasi Rusia. Dengan pasukan daratnya diperlambat atau dihentikan oleh unit Ukraina yang dipersenjatai dengan senjata yang dipasok Barat, pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin membombardir target dari jauh. Mundur dari taktik yang mereka gunakan dalam mengurangi kota-kota menjadi puing-puing di Suriah dan Chechnya. Seorang pejabat senior pertahanan AS mengatakan pada hari Rabu bahwa pasukan darat Rusia tampaknya menggali dan mengatur posisi pertahanan 15-20 km di luar Kyiv, ibu kota. Karena mereka membuat sedikit atau tidak ada kemajuan menuju pusat kota. Pejabat, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas penilaian militer, mengatakan tampaknya pasukan tidak lagi berusaha untuk maju ke kota, dan di beberapa daerah timur Kyiv, pasukan Ukraina telah mendorong tentara Rusia lebih jauh. Sebaliknya, pasukan Rusia tampaknya memprioritaskan pertempuran di wilayah Luhansk dan Donetsk di Donbas. Dalam upaya untuk memotong pasukan Ukraina dan mencegah mereka bergerak ke barat untuk mempertahankan kota-kota lain, kata pejabat itu. AS juga telah melihat aktivitas dari kapal-kapal Rusia di Laut Azov, termasuk upaya untuk mengirim kapal-kapal pendarat ke darat dengan persediaan, termasuk kendaraan, kata pejabat itu. Kejahatan perang AS telah menetapkan bahwa pasukan Rusia telah melakukan kejahatan perang di Ukraina, dan akan bekerja untuk mengadili para pelanggar, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Dia mengutip bukti serangan tanpa pandang bulu atau disengaja terhadap warga sipil dan penghancuran gedung apartemen, sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan situs lainnya. Namun, tujuan utama Rusia tetap tidak terpenuhi, termasuk di Kyiv, di mana penembakan dan tembakan yang hampir konstan mengguncang kota pada Rabu ketika kedua belah pihak berjuang untuk menguasai beberapa pinggiran kota.